bisa pastikan kalau sekiranya pemilihan DPRD yang naik itu pamannya ketua, adeknya ketua, suaminya ketua, istrinya ketua. Lo mah nggak akan bakal kebagian. Sampai pemutih rambut kita seperti nggak bakal kebagian. Sudah negara ini milik para ketua umum partai sudah tuh. Kalau bicara biaya besar pilkada, ya pasti besar kalau pilkada langsung. Tapi kalau dihitung tadi per orang mungkin kecil. Tapi kalau bicara apa yang dilaporkan, apa yang tidak dilaporkan, apa yang kemudian jadi dalam tanda kutip money politics yang kemudian dilaporkan, pasti sangat besar sekali. Tapi apakah solusinya mengembalikan pilkada menjadi tak langsung? Sebelum saya ke Bung Hendarsam dan ke Bang Ruli, saya ke Mas Arya Bima. Silakan Mas Arya Bima. Anda punya pendapat? Besar sekali biayanya. Memang tadi kalau dihitung per pemilih ya jadi cuma 5.000. Tapi kan kandidat dan lain sebagainya. Efeknya apa? Harus kembalikan uang gimana? Salah satunya korupsi. Ratusan lebih masuk KPK. Ratusan lebih masuk penjara karena korupsi. Kepala daerah. Ya, terima kasih. Saya mau nanti ngomong soal korupsinya ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Tapi sebelum itu saya minta waktu untuk memberikan ucapan selamat Natal kepada saudara-saudara Kristiani yang malam ini atau besok merayakan Natal. Semoga Natal menjadi kebahagiaan kita, menyambung tali batin kita sebagai bangsa untuk Indonesia ke depan. Saya itu, Pak Aman. Waktu Pak Presiden Prabowo menyampaikan tentang pilkada langsung atau tidak langsung kemarin di ulang tahun Golkar, kebetulan saya ada di depan menghadiri acara tersebut. Waktu disampaikan seorang presiden, Pak Prabowo menyampaikan keinginan merespon dari tadi yang disampaikan oleh Ketua Golkar, membangun wacana pentingnya pilkada tidak langsung dikembalikan pada pemilihan lewat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dan Provinsi. Saya cukup kaget dalam artian menurut saya sah-sah saja seorang kepala negara menyampaikan sesuatu yang sangat strategis ya, saya menyangkut pemilihan kepala daerah yang 508 kabupaten kota dengan 37 provinsi. Cuma persoalannya cara pandang variabel kenapa mengusulkan ke pemilihan kepala daerah tidak langsung itu hanya dari faktor biaya, faktor efisiensi anggaran. Ini yang menurut saya perlu lontaran keinginan Pak Prabowo itu tidak hanya sekedar bicara soal efisiensi anggaran. Harus tahu betul sejarah kenapa kita ini melaksanakan pemilihan kepala daerah, Bang Eman. Ini kan tidak lepas dari keinginan kita yang sejak reformasi 98 dari cara sentralisasi, dari cara mengatur, kalau sekarang 508 kabupaten kota 37 provinsi dengan sentralisasi pemerintah pusat, kemudian ke desentralisasi dengan otonomi daerah. Ternyata otonomi daerah tidak hanya administrasi, tapi juga politik. Kenapa otonomi daerah? Ya karena memang Indonesia ini udah nggak mungkin mampu lagi pemerintah pusat ini ngurusi seluruh wilayah Indonesia ini, kecuali bagaimana muncul pemimpin-pemimpin daerah, muncul partisipasi daerah, rakyat ini untuk membangun daerahnya masing-masing. Jadi ibarat kita itu naik kereta ekonomi, Loko Jakarta atau Loko Jawa ini sudah tidak bisa lagi narik 36 gerbong seluruh Indonesia ini hanya dengan Jakarta. Jakarta tidak bisa narik lagi 503 kota kabupaten se-Indonesia ini untuk maju. Kita pengen kayak kereta cepat. Ada loko, ada gerbong, ada loko, gerbong. Intinya satu gerbong itu sekaligus loko. Maka kereta cepat itu jalannya menjadi cepat. Karena tidak satu loko narik gerbong yang lain. Demikian juga dengan otonomi daerah.
Kita ingin daerah-daerah itu bisa meleverage asetnya menjadi resources yang produktif. Dengan demikian pemberian otonomi daerah ini harus dibarengi dengan keinginan rakyat untuk memilih masinis itu supaya daerah itu bisa berkembang. Apa bedanya dengan perwakilan? Nah, di situ kenapa bedanya dengan perwakilan? Perwakilan di sini lebih tidak memunculkan partisipasi rakyat untuk membangun daerahnya. Jadi kalau pemimpin itu dipilih secara partisipatif, Bang Aiman, keinginan rakyat mendukung pemilih yang dipimpin oleh pilihan rakyat itu akan terjadi semacam harapan yang dititipkan terhadap amanah rakyat terhadap pemimpin tersebut. Dan tentunya rakyat juga akan semakin memberikan partisipasi sekaligus mengontrol. Nah, pemilihan kepala daerah secara langsung dan tidak langsung memang di dalam aspek normatif itu dipilih secara demokratis. Ada dua pendapat. Secara demokratis bisa lewat perwakilan, secara demokratis bisa diadatikan dari rakyat itu langsung oleh rakyat. Sebentar Bung Arya Bima. Kalau tadi sampaikan, apa yang disampaikan oleh Mbak Lulu juga, bahwa pemilihan langsung idealnya seperti itu. Tapi yang kita lihat bahwa dinasti tetap terjadi, politik uang tetap terjadi, kontrol publik juga kemudian minim. Nah, itu gimana penjelasannya? Bedakan antara sistem yang kita buat logika kita dengan ekses. Ya. Saya mau jawab itu sederhana aja. Dipilih langsung aja dinasti merajalela. Apalagi lo serahkan ke ketua-ketua partai. Semuanya dinasti? Belah. Sekarang kita masih untung pemilihan langsung. Dinasti misalnya di Banten bisa tumbang. Dengan segala catatan tentu saja ya. Mungkin kita bisa cari. Tapi di tempat-tempat yang lain bisa terjadi. Anda bisa pastikan kalau sekiranya pemilihan DPRD yang naik itu pamannya ketua, adiknya ketua, suaminya ketua, istrinya ketua. Lo mah gak akan bakal kebagian. Lo mah gak akan bakal kebagian. Sampai pemutih rambut kita seperti... Nggak bakal kebagian. Sudah negara ini milik para ketua umum partai sudah tuh. Oke. Benar sampai sampaikan. Tapi intinya begini. Ini sistem yang kita bangun ya. Bang Arya. Jadi jangan mengeneralisasi ekses dengan sistem yang kita harapkan. Bahwa sistem ini tidak berjalan secara maksimal, jangan dirubah sistemnya. Tapi intinya gini, kalau kita tidak punya konsepsi otonomi daerah, tidak punya konsepsi desentralisasi, itu tidak ada pemilihan kepala Tapi apa yang daerah. disampaikan oleh Bung Rey benar. Kalau seandainya saja itu dibuat tidak langsung, maka akan semakin masif dinastinya, semakin masif oligarki. Akan ada kecenderungan bahwa pengusulan kepala daerah biasanya diusul oleh pimpinan-pimpinan partai atau fraksi-fraksi di masing-masing daerah. Ya. Ya kan? Kalau di zaman Orde Baru lebih ditunjukkan, silahkan daerah mengusulkan 2-3 nama. Ini sebelum otonomi ini, waktu sentralisasi ini, DPRD mengusulkan 2-3 nama. Kemudian diputuskan oleh pemerintah pusat dalam ini presiden. Ya. Setelah reformasi, DPRD mengusulkan 2-3 nama, ya kan? Yang kemudian dia pilih asalkan memenuhi standar-standar Litsus. Bersih lingkungan, bersih diri itu waktu DPRD kan. Ada kepala daerah yang tidak lolos waktu diusulkan karena ada hal-hal yang menyangkut administrasi. Tapi intinya begini, tentang hal yang terkait langsung tidak langsung ini, banyak hal yang sebenarnya sewaktu kita menentukan pemilihan langsung waktu itu, variabelnya bukan masalah murah tidaknya. Apakah pemilihan kepala daerah langsung berkorelasi terhadap peningkatan kebijakan publik? Apakah pemilihan daerah langsung terkait dengan empowering daerah, partisipasi daerah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah? Jadi ada satu variabel-variabel yang harus diukur oleh presiden ataupun oleh Departemen Dalam Negeri. Apa korelasi pemilihan kepala daerah langsung dengan berbagai hal yang terkait dengan peningkatan pendapatan daerah. Anda punya datanya soal itu? Anda punya datanya soal itu? Kami di Komisi 2, sekarang ini kebetulan saya di Komisi 2 yang nanti akan menyiapkan Omnibus Law Pemilu, itu membuat paket hal-hal, maksud saya juga tidak menutup, silakan Pak Presiden mewacanakan tidak langsung.
Tetapi bagaimana misalnya Golkar juga semakin melengkapi data hal-hal yang terkait dengan pemilihan tidak langsung. Kami pun dari partai-partai yang tetap setuju dengan pemilihan langsung juga akan... Partai apa aja sih boleh sebutan nggak? PDIP satu. Intinya sampai hari ini belum ada partai politik yang tidak setuju. Ini baru wacana yang disampaikan oleh Presiden menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil dari Partai Golkar. Tapi banyak teman-teman Partai Golkar yang sampai hari ini juga tidak setuju dengan wacana pemilihan tidak langsung. Ya. Alasannya bahwa kalau dilihat dari konstitusi memang tidak bertentangan. Apa yang disebut dengan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan di dalam perwakilan. Tapi demokratisasi yang kita maknai dengan liberalisasi di konteks pilkada ini sudah berjalan 4 kali Bung Raya. 4 atau 5 kali? 4 kali. 2005. Ada semacam plus minus. Pak Jokowi lahir dari apa? Pemilihan Ada langsung. Pak Jokowi pakai money politik enggak? Dengan biaya tinggi enggak dari wali kota? Enggak. Kalau waktu mau jadi presiden modalnya cuma masuk gorong-gorong kok. Nah, waktu di Jakarta gubernur mahal enggak? Aswar Anas mahal enggak? Ahok mahal enggak? Bu Risma mahal enggak? Efek Rudianto mahal enggak? Bahwa semakin kesini iya semakin mahal. Nah, ini semakin kita lihat, kotor misalnya. Maksud saya begini, bahwa ada hal-hal yang buruk dari ekses pilkada langsung terjadinya food buying ataupun berbagai macam money politik sebagai ekses, mari kita cermati. Sehingga kita skeptis apakah ke depan pilkada langsung masih akan menghasilkan orang-orang yang capable ya. Orang-orang yang benar-benar mempunyai kompetensi untuk membawa kemajuan daerah itu ya. Silakan pertanyakan. Tetapi bahwa banyak juga pilkada langsung menghasilkan berbagai kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi substansial yaitu kesejahteraan. Saya di komisi tentu nanti termasuk Bang Rai dari yang paling anti pilkada langsung maupun yang paling setuju pilkada langsung, kita akan buka betul-betul sebenarnya demokrasi yang kita inginkan ke depan terutama 5 tahun ke depan apalagi setelah Bang Rai Rangkuti dan teman-teman mencermati barbarianya tidak hanya pilkada. Kenapa pilpresnya nggak dinilai? Kenapa pileknya nggak dinilai? Lama-lama bukan pilkada atau pilpresnya pileknya, demokrasinya ini bisa dipertanyakan. Iya, ini bilang audit demokrasi. Nah, kalau memang itu dikatakan mahal, silakan ahli tata negara, ahli politik. Oke. Kita ini kan munafik. Sebetulnya Bung Arya, misalnya kalau kita berkaca dengan kasus Golkar itu, mahal nggak? Ya mahal. Anda memindahkan calon yang begitu populer di satu daerah, yang kemungkinan besar akan dipilih, lalu dipindahkan ke daerah yang lain seperti pemula, ya tentu mahal sekali harganya. Maksudnya Ridwan Kamil ke Jakarta. Iya. Kalau Anda tetap buat dia di Jawa Barat, kayaknya nggak begitu perlu lagi tuh seperti Mbak Lulu. Gitu loh kira-kira. Tapi kan Anda pindahkan dia ke Jakarta last minute juga. Tapi Bang Iman, sebelum saya selesaikan, intinya beginilah. Ini ada wacana dari seorang presiden ya, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan melontarkan itu. Saya memang agak kaget karena timing dan tempatnya ini menurut saya kurang pas. Tapi sebagai satu schooling politik untuk kita diskusi untuk pembangunan kualitas demokrasi ke depan, saya kira boleh-boleh saja dan mari kita gulirkan sampai pemilu ke depan terutama dalam penyusunan undang-undang Omnibus Law pemilu ini supaya lebih berkualitas. Saya kira itu. Pertanyaannya benarkah? Saya mau tanyakan ke Bung Ruliandi. Kalau seandainya hari ini kita melihat pilkada langsung dinasti merajalela, politik uang merajalela, lalu kemudian korupsi merajalela, hasilnya kepala daerah juga banyak yang terjerat merajalela. Apakah ketika nanti dikembalikan pilkada tak langsung semua itu akan berkurang atau semakin parah? Kita akan kembali saat lagi. Dan jangan lupa, mohon maaf, kita minum dulu karena cukup haus juga.